Bima, Pak, saya, Pak. Oke. What Mau is your nanya. question? Itu, Pak, yang masih kurang paham yang katanya yang tadi PB on sama yang risetnya tadi gitu, Pak. Yang status sama dengan 0 sama 1 gitu, Pak. Oke. Masuk ke anu, Viv. Ke kill, Viv. Viv. Ini ya, Viv. Oke. Coba terangkan, Viv. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi, Viv? Bima. Coba jawaban, coba. Pertanyaannya apa, Bim? Yang status 1 sama dengan 0 gitu. 1 sama 0. Terangkan. Kenapa, Bim? Yang apa ya? Namanya kan itu yang berkaitan sama lampu indikatornya, Pak. Iya. Itu kan kalau PBO-nya 1 sama sensor S-nya itu 1, terus itu apa? Pokoknya yang bagian itu, Pak, yang tadi yang pertama kali yang sebelum diubah, Pak. Sampai yang diubah gitu, itu belum ngerti, Pak, maksudnya. Yang tadi yang salah, Pak. Nggak, tadi kan nggak dikasih ini kan. Jadi apakah PB on sama dengan 1 dan ini juga 1, maka yang aktif kan low speed AC-nya aktif. Nah, kemudian if-nya ini tadi tak taruh di dalam if ini, tapi membutuhkan PB on lagi untuk menyalakan ininya Bim apa? Yang LED 2 ini. Jadi meskipun SH sensor ini dalam keadaan berlogika 1, maka ini tidak akan nyala kalau misalkan ditaruh di dalam sini. Makanya ditaruh di luar if ini. Nah, untuk menambahkan status ini tadi, jadi menambah keterangan saja kalau misalkan apakah AC ini nyala dan Iya, oke, wes. Halo? iya, Pak, halo. Suaramu kok hilang? Udah kedengeran ya, Pak? Enggak, hilang suaramu. Barusan keluar ini. Coba taruh situ, coba berhenti dulu di situ. Ya. Siapa yang tanya di Bim ya? Bima? Iya, Pak. Oke. Jadi punyanya Afif ini kan dia pengennya apa tadi? Speed atau LED 2-nya itu kan dia asumsikan sebagai apa tadi? Untuk menambah ini kan AC biar semakin dingin, betul ya, Bim ya? Ya, itu udah paham ya? Bim. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi AC itu untuk menyalakan AC dan lebih mendinginkan AC, dia pakai 2 relay. Memang ini namanya salah sih, relay. Misalkan relay 1 sama relay kedua, atau tadi dia sebut relay apa tadi, Wave? Relay low speed ya? Ya. LS. Oke, misalkan disebut dengan relay LS sama relay apa? LH. Artinya dia mengasumsikan bahwa AC ini akan nyala pada suhu, misalkan suhu kamar gitu, pakai apa tadi, LS, relay low speed yang dinyalakan. Kemudian kalau pengen lebih dingin lagi, maka dia harus menyalakan relay namanya apa tadi, relay apa, LH ya? Sensor. LH. Nah, yang jadi masalah punyanya Afif ini, dia ingin menyalakan LH, itu syaratnya apa? AC harus apa? Kondisi apa? Menyala. Nah, tadi kan dia belum membedakan. Jadi kalau pengen menyalakan yang high, dia harus tetap menyalakan push button on gitu lah.
Nah, padahal kan enggak, push button on itu dinyalakan kan sekali saja. Oke? Dinyalakan sekali saja hanya untuk menyalakan apa? Low speed, AC-nya apa? Nyala. Coba tunjukin di siapa? Wave di yang if yang pertama itu. Grup if yang pertama. Nah, itu broken, di blok, seret gitu. Nah, disitulah PB on itu hanya untuk menyalakan LED 1 atau relay apa tadi? Low speed saja. Dan itu kalau sudah ditekan, maka status AC harusnya ada informasi bahwa saat ini AC apa? Menyala atau on. Nah, kalau AC sudah menyala, maka boleh ditambahkan high apa tadi? Relay high-nya. Nah, makanya di grup yang if yang kedua, broken wave, nah, blok yang kedua itu, maka ditanyakan, apakah sekarang apa? Status sama dengan 1, artinya apa? Apakah AC apa? Sedang apa? Menyala. Oke, kan syaratnya itu kan? Jadi LED 2, LED 2 atau high speed itu boleh dinyalakan dengan catatan apa? AC harus kondisi apa? On atau nyala itu. Itu BIM ya? BIM. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Hanya ditambahkan status AC nyala itu gimana ya? Taruh aja variabel namanya apa? Status. Nah, kapan logic 1? Saat ditekan apa? PB apa? PB on. Tunjukkan wave. Pada saat setelah ditekan PB on, maka status sama dengan apa? 1. Tunjukin mana wave? Wave. Nah, itu. Nah, di situ. Nah, itu, ya kan? Setelah ditekan PB on, sekali saja klik, maka status sama AC-nya menyala. 1. Nah, status sama dengan 1. Berarti artinya apa? Saat ini AC menyala. Kemudian, kapan status itu akan menjadi 0? Saat apa? Di reset ini. Pada saat ditekan reset, maka status sama dengan 0. Nah, ini intinya apa? If yang tadi, if yang untuk menyalakan LED 2. Nah, itu kalau statusnya sama dengan 0, kan tidak bisa dinyalakan kan? Tidak bisa. Nah, pada saat AC mati, tidak bisa LED itu apa? Nyala. AC aja belum nyala kok disuruh mendinginkan. Gitu ya. Itu BIM ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Clear ya? Iya, Pak. Oke, ini konsep logical thinking saja ini. Logical thinking saja. Yang lainnya silakan. Senang sekali kalau ada yang tanya gini ya, jadi semakin paham. Silakan yang lain. Pak. Ya, saya Kalin, Pak. Oke, Kalin, silakan. Ya, untuk Apip kan tadi untuk pengembangan proyeknya kan ditambah intra buat jumlah siswa yang masuk kan, Pak ya. Oke. Terus, nah kan untuk jumlah siswa yang masuk berarti kan suhu buat AC-nya kan nanti semakin dingin. Nah, nanti kalau ada siswa yang keluar itu gimana, Pak? Atau Apip deh? Berarti kan harusnya suhunya juga kayak bertambah gitu loh. Jadi ya, apa tadi? Tadi kan saya bilang, sensor itu yang sederhana kan hanya satu transmitter, satu receiver pakai infrared itu ya. Jadi kalau itu kehalang, coba sobat jenenge Viv, zaman tutup Viv screen. Iya, Pak. Share screenmu kamu close coba. Iya, bentar. Stopen. Share screenmu stopen. Stop share screen. Oke, good. Ini maksudnya. Bentar. Kelihatan nih? Halo? Iya, Pak, kelihatan. Oke. Tadi, yang Afif tadi kan, sensornya simple, Pak. Apa pakai ini? Infrared transmitter. Ini transmitter ya. TX transmitter. Ini kan mengerikan cahaya. Kemudian di sini ada RX, penerima. Nah, ini RX. Nah, RX-nya ini yang dia masukkan ke port apa, Viv, tadi? Port B berapa, Viv? B berapa tadi, Viv? 0, Pak. Titik 0. Nah, ini sebagai apa? Eksternal apa? Interrupt. Interrupt. External interrupt. Oke.
Nah, di sini kalau ada orang lewat, jeret gitu ke sana, kan membentuk sebuah apa? Pulsa kan? Nah, begini kan? Nah, pulsa ini masuk ke interrupt, terus tadi dia pakai variabel apa tadi? J ya? Apa tadi? Ya, Viv? J tadi, Pak. J++ Iya, J, Pak. kan? Nah, J++. Ini ada di mana? Di external interrupt-nya ditambahi program seperti ini kan? Berarti setiap kali ada orang lewat, nggak tahu lewatnya ke masuk atau keluar, pasti nilai J lebih, tambah apa? 1. Nah, pertanyaannya siapa ini? Nila siapa? Kalin, Pak. Kalin ini harus mendeteksi orang itu masuk atau orang apa? Keluar. Oke. Nah, kalau begitu harus dibuat apa? Sensornya 2, boleh. Ini transmit kan terus-menerus, nggak usah dikontrol kan? Ini kan transmit. Jadi, kasih R sama VCC kan nyala terus. Tapi kalau saya bisa mendeteksi saat ini keluar, saat ini masuk, kan tidak bisa hanya 1 kan? Minimum 2. Ini yang paling gampang sih. Ini TX. Ini apa? R apa? RX. Oke. Masuk ke XPB berapa misalkan? 1 misalkan. Oke. Sehingga kalau pakai 2 sensor seperti ini, bisa enggak membedakan saat ini masuk atau keluar? Bisa, Pak. Gimana caranya? Yang lebih dulu hidup, misal yang B0-nya lebih dulu hidup berarti masuk, terus sebaliknya yang B01 duluan hidup itu bisa diberarti keluar, Pak. Oke, good, pintar. Ya betul. Jadi kalau ke arah sini, nah ke arah sini, ini asumsikan masuk ya, mahasiswa masuk, berarti apa? PB 1 ada PB apa? 0 B0, maka pulsanya akan apa? PB1 dulu. Kalau ini kamu dekatkan sampai overlapping gitu ya, overlapping maka begini. Gitu. Kalau PB1-nya dulu sebelum PB0 maka dikatakan apa? Masuk, maka J-nya naik 1. Tapi kalau apa? Anaknya dari sini ke sini, berarti apa dulu? PB apa? PB0 dulu. PB0 dulu, baru apa? PB apa? PB1. 1. Nah ini, interrupt ini ya, pastinya ditambahi program ya, interrupt ini akan merubah menjadi apa? J apa? Minus, ya kan? Berkurang kan? Iya. Begitu ya, kira-kira ya? Iya, Pak. Oke, sip. Jadi bisa dipakai ini apa? Misalkan tidak AC, tapi saya pengen boleh di base itu ya, base kota tanpa kernet itu ya. Jadi untuk ngontrol pemilik base-nya berapa orang yang masuk tadi, berapa orang yang keluar. Makanya di luar negeri itu kan pintu masuk sama pintu keluar apa? Berbeda. Disendirikan. Nah, nanti sensornya ya 1 di depan, 1 di depan. Kalau kayak begini, kayak di ini, di perpus, di apa, gini. Tapi ini kelemahannya apa? Apa kira-kira? Arek pinter mikro, ngono terus ben ngapusi, sing mlebu loro tapi yang terhitung 1 gimana caranya? Bareng-bareng, Pak, masuknya. Jadi berdampingan gitu ya. Iya. Berdampingan. Jadi si Afif neng gini. Oke. Indasi ya, ini kepala ya. Ini si Bima ke sini. Terus melakukan yang mlebune bareng gitu. Dianggap berapa? 1. Pak. Yang 1, Pak. Yang 1. Wah, kan. Maka kita sebagai orang engineering itu harus apa? Ya, push negative thinking juga ya toh. Ini gimana nanti kalau ada orang jahat misalkan gitu kan? Oh, berarti harus begini, oh harus begini dan seterusnya. Jadi harus memikirkan segala kemungkinan mulai dari yang biasa, normal sama yang apa? Extraordinary apa? People yang berbuat apa? Jahat, karena kita hidup di apa? Di Indonesia ya. Orang cenderung apa? Kalau ada alat baru. Mikirnya apa? Mikirnya Ya. digital, Pak.
Ya apa ngapusi ini gitu ya. Ya apa melawan apa namanya sistem ini. Kayak dulu ada apa telepon koin di pinggir jalan. Dulu kan apa? Dia mikir koinnya dikasih apa? Benang. Jadi dimasukin terus ditarik lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Itulah Indonesia ya. Jadi ya pinter-pinter orang. Jadi kalau alat itu robust, itu kalau sudah pernah ditaruh di apa? Di Indonesia dan berhasil itu berarti di luar negeri pasti bagus itu ya. Oke, question, more question? Pak, tapi itu kan buat ngontrol keluar masuknya. Nah, untuk suhu di ruangannya itu gimana, Pak? Suhu di ruangan ya tinggal melihat nilai apa? C saja. Ya toh, mengkombinasikan kan si punyanya si Afif tadi. Kalau misalkan mahasiswa yang masuk, mahasiswa yang pokoknya ada satu mahasiswa, sampai berapa Afif misalkan suhu biasa? 10, 5 misalkan gitu ya. Kan 2 aja mestinya boleh kan? Misalnya kalau sudah ada yang masuk 2, oke, maka apa? On ya, yang low speed ya, Viv ya? Iya, sudah. Nah, jadi if, nah tadi ya, if status sama dengan 1, N apa tadi? J lebih dari berapa Viv misalkan? 5. Lebih dari 5, maka baru high speed-nya yang apa? Jalan. Ya. Begitu ya, Lin ya? Oh iya, Pak. Siap. Oke, paham ya? Ini ya? Paham, Pak. Oke, sip. Pertanyaannya bagus sekali. Yang lain? Ayo Pak, tanya. Ya. Ya, Siapa gitu, saya- Kak Kito? Gak kelihatan. Siapa? Saya Muhammad Fatur Rahman. Oke, sip. Saya mau tanya, kalau semisal yang kan tadi kan programnya Afif kan kayak if semua gitu Pak. Kayak apa? If pakai if. Tapi kalau pakai if else kan juga bisa kan ya Pak ya. Pakai Kayak apa? If else. Oke. Tapi Terus pertanyaannya apa? pertanyaannya itu saya di program saya bisa. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau semisal saya nyoba di program saya kayak punya Afif gitu Pak. Terus kayak pakai if semua gitu Pak. Kan kalau punya saya itu kalau semisal apa push button ini ditekan itu nanti solenoid valve-nya sama motornya itu langsung bergerak gitu Pak. Tapi ini pakai if else dan pakai if juga itu masih juga nggak bisa Pak. Oke. Ini kan masih ada waktu ya. Ya. Iya. Saya aja Pak. Kamu berikutnya ya. Ya saya sekarang Pak. Coba share screen coba biar dilihat sekalian ya. Siap. NRP-mu berapa? Saya NRP 14 Pak. Fatur Rahman ya, oke, good. Silakan di screen share ya. Tadi yang tanya tadi siapa mau? Yang barusan tanya tadi siapa? Din. Kalin tadi Pak. Kalin. Kalin itu jenenge Kalin niku. Kalin sendiri aja, Pak. NRP 8 Pak. Oh, Kalin. Iya, Pak. Oke. Pak nanti jangan marah ya Pak ya kalau lihat program atau kerjaan saya. Aku tahu kamu dah. Enggak Pak. Kalau itu Pak, takutnya kebangetan. Ya. Gue diunjang lama lantai 13. Share screen ya Pak ya. Screen-nya share screen coba. Siap. Oke, good. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. Sini saya akan menjelaskan proyek saya, yakni monitoring adonan permen. Naikkan. Oke.
Ya. Ini ya saya jelaskan kalau ini maaf kalau ini benar, tapi saya jelaskan. Yang pertama di sini saya itu mempunyai 2 inputan, yakni PB sama PB ini push button sama SP. SP itu sensor proximity, yang mana PB ini untuk mengaktifkan seluruh sistem dan SP ini berguna untuk kalau semisal adonan itu masuk di pintu belakangnya solenoid valve, maksudnya kan nanti solenoid valve itu kayak katup ya, buka tutup. Kalau semisal adonan itu masuk, adonan itu di adonan permen itu ada 3, perasa, pewarna, sama pemanis. Dan kalau semisal ketiga salah satu ini nggak terpenuhi, atau kan nanti itu ada sensor proximity untuk yang ngecek atau bahan itu nantinya lengkap atau enggak gitu. Jadi nanti sensor proximity-nya lah yang mendeteksi. Sama kalau semisal solenoid valve-nya itu nanti sudah buka, SP-nya itu juga mendeteksi apakah sudah masuk semua adonan itu sudah masuk ke ke dalam wadah adonan, sehingga motor nanti SP ini memerintahkan kalau semisal udah masuk semua, motor ini akan bekerja. Gitu. Fatkur. Halo? Iya, Pak. Itu ceritamu tadi itu akan lebih bagus kalau ada gambar begitu ya. Iya, Pak. Dilengkapi, karena tadi idemu itu bagus, cuman menggambarkannya rada bingung. Jadi tadi kan kamu mau buat permen nih, bahan dasar permen nih ya. Ya. Bahannya permen itu ada 3. Ya. Nah 3 itu bentuknya kan cairan semua ya. Iya, benar. Nah itu cairan itu ada valve-nya untuk memasukkan ke ini. Ke wadahnya ini. Ya. Sehingga 3 cairan tadi masuk di suatu tempat sebelum keran ini kan, solenoid valve ini kan, maksudmu gitu. Iya, siap. Nah, terus kamu ingin mendeteksi kalau kalau 3 tadi tidak masuk gitu ya, 3 cairan itu. Gimana caranya? Idemu gimana? Idemu? Karena dicek sama sensor proximity itu, Pak. Kalau semisal yang pertama sensor proximity ini nanti bekerja, yang pertama itu untuk solenoid valve-nya sebelum solenoid valve itu membuka, itu sensor proximity-nya ngecek apakah semua adonan itu masuk, sudah terkumpul. Kalau sudah terkumpul nanti solenoid valve-nya buka. Nah, maksud saya SP-nya itu loh, Fatkur. Sensor SP-nya itu dalam realnya piye kira-kira ya? Itu bisa mendeteksi bahwa mengidentifikasi bahwa semua 3 jenis itu sudah masuk. Itu bayanganmu gimana coba? Bayanganmu gimana? Bayang ngono sensornya seperti apa, terus jumlahnya piro ngono piye? Saya masih belum gimana, Pak? Gini. Jadi kamu bisa stop dulu screen-nya. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi ini ada tempat. Tempat untuk nyampur 3 jenis permen tadi ya. Terus ya, ini ada solenoid valve untuk mengeluarkan. Nah, ada 3 jenis tadi, barang 1, bahan kedua, bahan ketiga. Masuk ke sini kan? Fatkur? Iya, Pak. Nah, kamu pengennya apa? Mendeteksi bahwa 3-3-nya sudah masuk, betul? Iya, siap. Betul. Nah, jadi gimana caranya? Nah, ini dari disokno manual. Oh, enggak, Pak, ini dari alat
yang lain apa ngono iki jenenge? Juga ini apa namanya? Tempat silo misalkan apa silo itu ya, tempat untuk nyimpen bahan. Jadi di sana ini ada 3 bahan, Pak. Ono apa ya tadi mau? Bahan A, apa ya? Istilahmu mau apa? Pewarna, pemanis, pewarna, pemanis, sama perasa. Bu, apa itu gak ngerti aku ya. Nah, Iya. nah, kamu kan ingin meyakinkan bahwa Pak ini ada bahan A, ada bahan B, ada bahan C. Saya ingin meyakinkan bahwa 3-tiganya bahan sudah masuk ke sini. Nah, gitu kan? Maksudmu begitu? Iya, Pak. Nah, gimana? Saya membuat sensor, Pak. Sensor apa? Sensor keluarnya di sini boleh. Sini kamu tembak di sini. Tempat keluarnya dari silo ini loh, dari apa ini? Tempat penyimpanan bahan-bahan itu tadi, kamu apa? Detect dengan 3 buah apa? Sensor, ya toh? Nah, di sini sensor ini kan kalau saya kalau saya kan begini. Gampangnya ngomong begini. Nah, ini tempatnya bahan A. Terus ini juga ada apa? Solenoid juga di A tadi. Ini A ya. A. Iya. Nah, oke, kamu juga harus apa? Membuka apa? Solenoid valve-nya si A ini. Nah, terus kamu apa? Kasih sensor di sini. Kalau ada sesuatu yang keluar dari sini, ini kan terdeteksi nih. Pakai infrared, misalkan infrared sensor, berarti infrared sensor IRA. Kemudian di sini kamu juga ada IR apa? IR B. B. Nah, di sini IR C. Nah, sehingga selain kamu menyuruh solenoid valve A, B, dan C mengeluarkan bahannya, kamu terus mendeteksi apakah 3-tiganya aktif. Jadi kamu N-kan misalnya itu. Di N-kan ya. Di N-kan antara apa? IRA, IR apa? B sama IRC. Nah, kamu if IRAN, IRB, IRC sama dengan 1, itu baru oke. Tapi kalau salah satu aja tidak keluar, misalkan Kak Yu sudah nyuruh buka B, solenoid valve B sudah kamu suruh, buka B, jebret. Ternyata bahannya apa? Entek. Nah, ini kan tidak keluar tuh. Tidak ada yang keluar di sini, maka di sini adalah apa? 0. Yang lainnya 1. Nah, di sini outputnya akan apa? Kalau N? Pasti 0. Nah, pada saat 0 inilah apa? Kamu tahu bahwa bahannya belum lengkap. Sehingga ini tidak boleh dikeluarkan. Maksudmu begitu kan? Maksudmu seperti itu? Saya manual, Pak. Enggak, maksudmu seperti itu, maksudmu? Iya. Jadi ya saya itu untuk menuangkan adonannya itu manual pikiran saya, Pak. Iya, Pak. Tapi kalau diasumsikan enggak apa-apa. Pak, ini saya asumsikan diwakili dengan satu sensor. Namanya tadi apa? Apa tadi? PS ya kamu? ESP. Boleh. Ini adalah ini. Betul enggak? Iya, benar. Tapi kamu jelaskan. Gambaran. Apa sih ini, Fatkur? Jadi, contoh nih. Contoh. Loh, nih. Perlihatkan. Kok ini sih? Sebentar. Wait. Maksudku berlatih membuat penjelasan karena kita orang engineering. Orang engineering itu bicaranya pakai gambar. Jadi kalau you bisa menggambarkan, orang akan lebih mudah. Kelihatan? Kelihatan? Siap, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Ini kan contoh saja yang kasus yang lalu itu kan? Iya, Pak. Nah, kalau kamu bisa menggambarkan ini, terus bisa membuat user requirement jelas, orang membaca gitu aja sudah, tidak usah membaca, dari sini aja sudah terbayang ya, sudah gampang memahaminya. Jadi maksud saya punyamu tadi, Pak Gun, kainin gambar sing lengkap. Ini contoh yang tidak lengkap, ini belum lengkap. Ini kan terbayang orang logical, ya.
logical thinkingnya orang teknik, begitu membaca gambar ini kira-kira main nggak? Langsung jalan pikirannya enggak? Siap jalan, Pak. Nah, oke. Oh, ini ada bahan. Oke. Terus ini ada solenoid valve untuk buka bahan. Ini ada botol. Di dalam botol, di bawah botol ada sensornya. Terus di sini ada on off. Untuk apa ya? Oh, ini ada tombol. Oh, langsung dia ngerti kan? Oh, iya ya, tahu-tahu. Jadi untuk ini maka harus di-on-kan dulu untuk ngerunning sistem secara keseluruhan. Kalau sudah running, akan dilihat apakah bahannya ada dengan cara melihat pakai SL, apakah botolnya ada dengan cara melihat apa? SB. Kalau kedua-duanya ini di-N-kan sudah sama dengan 1, maka siap ditekan apa? Tombol PB. Nah, kalau PB ditekan, maka SB akan apa? Buka. Karena syaratnya ini terpenuhi. Kapan lamanya ngisi? Ada delay-nya. Oke. Nah, terus ini apa lampu ini? Oh, ini lampu ini menyatakan bahwa sistem siap. Artinya ada apa namanya? Saya mendesain misalkan, oh kalau ini di run sistemnya ini akan nyala apabila ada apa? Ini apa? Bahan. Misalkan begitu ya. Kalau tidak ada bahan, tidak boleh bilang apa? Ready. Oke. Terus kalau ini sudah terpenuhi semua, kemudian jalan sekian kali begitu, tiba-tiba ininya habis di tengah-tengah jalan pada saat ini jalan. Maka pada saat ini ditekan, maka lampu error harus apa? Nyala. Weng begitu. Berarti lampu, ini wujudmu apa? Entek. Gitu ya, Pak Gur ya. Jadi usahakan kita orang engineering menggambarkan dengan clear, dengan mudah sehingga siapa saja bukan orang teknik delok ngono wis apa? Paham. Itu maksud saya ya. Oke, sip. Lanjutkan. Share screen lagi, lanjutin. Oke. Terus, teruskan. Ya, di sini pin konfigurasinya. Oke. Terdiri dari 2 input dan 2 output. Oke. Yaitu PB itu PB. Mohon maaf Pak kalau nggak kompleks Pak. Ya terus. nanti saya perbaiki insya Allah. Ini ada terus. 2 input yakni PB sama sensor. Ada di pin PB0 sama PB1. Okay. Outputnya itu solenoid valve sama langsung tabel aja. Nah, tabel ya. Mana inputnya, mana outputnya dipisah kayak yang tadi ya. Ini input Pak. Nah, outputnya mana? Ini output. Nah, nanti boleh diberi tanda ya. Siap. Oke, terus? Ini flowchartnya. Flowchartnya kok sederhana sekali ya. Iya Pak. Kan tadi ada syarat SP tadi ya. Ini. Nah terus nekani PB kapan? Apakah ini. PB ditekan? Ini. Ini Pak. Itu kan membaca PB. Oh, membaca PB ya. Bukan if itu. Oh, iya ya. Kan if. Iya ya. Iya Pak, sebenarnya harus kayak gini. Ya, jadi usahakan, usahakan kalau sebelum menanyakan itu mesti membaca something. Ya, jadi apakah PB sama dengan 1, berarti sebelumnya harus ada membaca apa? PB gitu ya. Gampangannya ngono lah ya. Ya. Oke. Terus. Aduh, salah. Next. Ya. Terus langsung masuk ke cube. Masuk ke cube. Oke, good. Ya, ini cube. Apa aja ya? Pak Gur, yang dilakukan apa aja? Ya, saya pertama-tama mengatur clock dulu. Enggak, pin dulu sebenarnya. Pin dulu. Terus habis itu clock di RCC. Ini di kristal. Terus ininya clock konfigurasinya. Saya nggak merubah ininya. Oke. Terus saya habis itu mengatur GPIO-nya. Oke. Sama kayak itu tadi, input kasih pull down. Oke. Semua input sudah selesai. Tapi paham ya, Pak Gur, paham ya kenapa kok di pull down, paham ya?
yang karena anoda apa yang diterima sama katoda gitu. Apa tadi? Tujuannya untuk apa di pull down tadi? Coba ulangi lagi. Pull down karena untuk menerima apa kalau ditekan itu harus berlogik 0. Kamu kalau ditekan berlogik 0 atau berlogik 1? Berlogik 0. Kalau ditekan. Iya, Pak. Coba lihat. Satu, Pak. Terus pada saat dilepas, nah itu tadi kan Proteusnya, Pak, lihat. Proteusmu tunjukin. Besarkan dikit. Geseran krik gitu. Mouse-mu krik. Oke. Kenapa tadi diberi pull down? Karena apa? Karena pada saat ditekan nanti balik lagi berlogik 1. Tetap berlogik 1. Jadi pada saat dilepas tidak ditekan, maka apa? Logiknya 1. No. Besarin dikit. Besarin dikit gambarmu. Oke, sip. Oke, stop. Bagus. Nah, pada saat ditekan, PB itu ditekan, klik begitu. Atau pada saat SP ditekan, klik gitu, logiknya akan apa? 1. Pada saat dilepas? 0. Lepasan? Bukan SP dilepas, klik. Nah, PB1 nilainya? PB1 nilainya O. PB1 nilainya 0. Dari mana kok 0? PB1. Soalnya SP. Apa? SP-nya O, Pak, 0. Lah ya. Kalau PB1-nya tidak kamu pull down, PB1-nya coba tunjukin di PB1. Gambarmu tangan kursornya taruh di PB1, kursornya. PB1. Nah, PB1 mana? PB1. Nah, itu pada saat tidak ditekan, terus kamu tidak kasih pull down, PB1 nilainya apa? 0. Dari mana 0? Kalau tidak di pull down. Tidak di pull down. Oh, tidak di pull down. Iya, Pak, 1. Loh, SP-nya dibuka. Kan SP-nya saat ini dibuka kan? Sudah, biarkan dibuka. Kemudian PB1 mana? PB1. Iya, Pak. Nah, PB1, enggak, taruh di PB1 aja, PB1. Ini, PB1. Nah, PB1, kamu mandek di PB1 aja, berhenti di PB1 kursormu. Kursormu taruh di PB1. Nah, sip, di situ. Pada saat saya lepas seperti ini, kalau tidak di pull down PB1-nya, maka nilainya berapa? Tidak pakai pull down. Tidak pakai pull down, 0. Nah, dari mana kok 0? Ayo. Kan tidak. Kalau tidak di pull down, maka PB1 itu tidak punya status. Benar enggak? Iya. Karena tidak 0 dan tidak apa? Tidak 1. Kalau kamu kasih pull down, oke, kan PB1 tidak apa? Kalau PB1 dikasih pull down, dikasih resistor, kemudian dihubungkan dengan ground, pada saat dibuka seperti ini, maka PB1 nilainya, Fatkur? Kalau dikasih pull down, kalau saat membuka gini, SP-nya PB1 bernilai 0. Betul, karena kamu beri apa? Pull down. Pull down. Nah, itulah manfaat dari apa? Nah, manfaat dari pull down. Jadi biar menegaskan lah ya, menegaskan bahwa kalau saya buka, Pak, biar tegas PB1-nya bernilai 0, maka harus saya kasih apa? Pull down. Wis tak kasih pull down, kemudian saya tekan SP-nya saya tekan, maka nilainya akan apa? Akan kalau kasih pull down, kalau ditekan 1. Oh, 1. Berarti manfaat dari pull down paham ya? Paham.
Untuk menegaskan. Betul, menegaskan saat SP dibuka agar mikro tahu bahwa saat ini PB1 nilainya 0. Sip. Oke. Oke, paham ya? Sip, sip. Ini coba di running bisa enggak ini? Kalau Proteusnya di running tidak bisa, Pak. Mungkin Bapak melihat ininya juga. Oh ya, skillnya coba lihat. Ini sebenarnya ini harus pakai tanda, Pak. Nah, hubungannya apa? Ya, N ini, apa OR? Coba lihat, besarkan dikit, besarin dikit. Ting ting ting, besarin dikit tulisannya. Kering kering. Gimana besarnya? Kontrol terus. Nah, balikin tadi. Tadi kamu mengecilkan pakai apa? Kok jadi kecil? Saya enggak mengecilkan. Tekanan kontrol sama mouse-mu puter. Oh ya, sudah. Terus. Apa itu? Apabila apa? Apabila PB ini ditekan sama dengan 1 dan SP ini bernilai 1 atau berlogik 1, maka SP dan Halo, suaramu pedot-pedot. Saat PB ini bernilai 1 dan SP ini bernilai 1, maka SP dan motor akan bernilai 1, 2. Reset bernilai 0 lah. Set apa reset? Set, Pak. Kan 1, Pak. Bukan, ya kan tergantung rangkaianmu. Coba lihat rangkaianmu SV sama motor pin itu di Proteus apa? Nah, SV itu. Ini reset, SV itu reset. Yang motor set, gitu ya. Loh, enggak no. Motor itu kan kamu tak kasih berapa itu? VCC toh? Satunya VCC, betul enggak? R4 itu kan kamu kasih VCC. Halo? Halo, Pak. Coba naikkan lagi. Nah, itu kan kamu kasih VCC, berarti musuhnya satunya harus apa? Motor itu. Ini. PB3-nya kalau mau nyalakan harus dikasih 0 apa kasih 1? Kasih 0. Nah, kasih 0. SV-nya kalau mau nyala dikasih apa? 0. 0. Karena posisi anoda katodenya kan seperti itu kan? Iya, Pak. Oke, berarti kedua-duanya dikasih 0. Berarti apa? Reset ya? Coba masuk di kill. Nah, reset, terus satunya. Oke, sudah reset kan? Terus mari ngono, kok sebentar tok ini? Kamu kasih delay memang itu. Delay-nya 100 milisecond, kemudian apa? Mati. Kemudian mati. Terus kalau tidak ditekan, ya kan? Else kan? Ya. Kalau tidak dipenuhi if tadi, apa? Tidak dipenuhi ini, nanti SV sama motornya nggak bekerja. Jadi ini akan mati terus, betul nggak? Iya. Kenapa kok akan mati terus? Karena apa? Karena programmu ini tidak terpenuhi. Nah ya programmu ini akan selalu apa? Motor dan SV-nya akan selalu apa? Mati. Kenapa? Karena kan enggak pernah karena kamu enggak nekan ini kan mesti yang dilakukan kan ini terus kan? Iya, Pak. Oh iya ya, kok enggak? Iya. Iya, jadi walaupun kamu tekan des, tapi hanya apa? 100 milisecond saja nyalanya, habis itu apa? Mati lagi. Mati. Ya. Jadi kalau tidak ditekan, pasti apa? Mati. Nah, pengenmu tadi apa? Dengan saya kalau ininya tidak terpenuhi, maksudnya ininya tidak satu, maka nggak bisa nyala. Nah ya bener kan ini. Ininya itu set, SP sama motornya set. Nah ya bener kan ini pada saat orang menekan, ya. Ini akan nyala selama 100 mili detik. Ya. Berikutnya akan apa? Mati sudah. Mati. Memang seperti itu pengenmu?
Tidak. 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 Pengenmu apa? Pengennya apa? Ya, kalau semisal bukan 100 mili. Kalau semisal udah sebenarnya itu nanti ada sensor suhunya, Pak. Saya ini bikinnya itu kayak terburu-buru. Sensor sebenarnya adonan ini nanti kalau udah suhunya itu sampai mencapai 150 derajat, maka akan mati gitu. Nah, berarti jangan pakai else. Else-nya hilangin. Betul nggak? Else-nya kamu hilangin. Else-nya itu loh. Else-nya itu hilangin. Oke, hilangin. Nah, sekarang kita memikirkan. Kalau yang grup if yang pertama itu kan untuk menyalakan tuh. Sudah. Nah, itu kok kamu set. Jadi kan ini harusnya nyala terus ya? Iya. Motor sama SP-nya nyala terus ya? Setelah ditekan PB, iya. Gitu? Dan iya. SP-nya juga terpenuhi, kan nyala terus ya? Iya, nyala terus, Pak. Nah, nyala terus berarti jangan dimatikan itu, yang apa? Setelah hold delay itu hilangin juga agar apa? Nyala terus. Nah, itu hold-nya juga hilangin, hold delay-nya itu hilangin. Nah, oke, berarti kalau ada orang yang nekan itu akan nyala apa? Terus. Nyala Jadi terus. kalau hanya satu gini enggak usah pakai kurung, enggak apa-apa. Kurang awalnya kamu hilangin yang atas itu. Nah, itu hilangin. Sama satunya juga dihilangin. Nah, karena hanya satu aja enggak usah kurung apa? Kurawal. Nah, sekarang yang kita perhatikan, ini turunkan dulu itu yang bawahnya itu. Oh, turun. Nah, jadi ini sudah ketemu pada saat ditekan, PB ditekan dan kondisi SP-nya juga satu, maka nyala. Oke, ini kan nyala terus-menerus nih. Nah, yang saya tanyakan, kapan akan mati? Kapan akan mati saat kalau suhunya sudah mencapai 150 derajat. Nah, berarti sensor suhunya tadi tambahkan. Tambah pin ya, Pak ya, di sini, Pak. Tambah sensor suhu gitu, Pak. Sensor suhu taruh di port apa, misalkan gitu, terserah. Sebagai apa? Input. Oke. 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 Tapi kamu harus punya asumsi ya. Asumsinya apa? SH tadi, sensor suhu ya tadi ya. SH itu adalah suatu device yang mengeluarkan logic 1 dan logic 0. Ini asumsi ya. Nah, kamu asumsikan kapan mengeluarkan apa? Logic 1, kapan mengeluarkan logic 0. Oke. Oke, jadi nanti nyalanya itu berarti ada 3 syaratnya kan? Selain PB ditekan, SP 1 lagi apa? S apa? SH. Di-N-kan lagi dengan apa? SH. N. Mohon maaf, Pak. Kalau kan ini untuk yang awal sendiri ya, Pak ya, yang enggak. Maksudnya ini if untuk syarat yang pertama kalau semisal apa ini adonan masuk dan saya itu kan untuk yang kedua, maksudnya untuk berhenti. Kok nggak jelas suaramu ya? Apa gitu? Ya. Suaramu apa ngono jadi? Suaranya nggak jelas, ngeluntung apa? Oh iya. Apa ya? Sekarang sudah jelas. Coba pelan-pelan. Oke. Dan untuk if yang pertama ini kan kondisinya kalau semisal
adonannya itu masuk ya Pak ya. Dan kalau semisal dan SH itu nanti fungsinya kan buat untuk sebagai syarat kalau motor itu mati nanti. Kalau adonannya sudah selesai sampai suhunya itu 150 derajat. Gitu, Pak. Sensor suhu itu kamu taruh di mana? Kalau taruh bikin tip lagi gitu ya Pak. Bukan. Maksudnya sensor suhumu itu untuk mendeteksi suhu apa? Suhu kalau semisal adonannya itu udah 150 derajat. Adonannya sudah. Memang kamu panaskan kan enggak toh? Kamu memanaskan enggak ya? Iya Pak. Oh, kan enggak ada heaternya deh. Oh, ditambah heater lagi ya Pak. Jadi ini diasumsikan. Jadi pengenmu itu apa sih? Kalau adonannya yang ada di silonya tadi, di tempatnya itu, kan kamu kasih sensor suhu di situ, betul ya? Iya Pak. Itu. Nah, dengan kamu kasih sensor suhu itu maksudmu untuk apa? Kalau suhu adonannya apa, maka apa? Jika adonannya itu selesai, sudah selesai. Maksudnya 150 derajat itu Pak. Suhunya itu sudah 150 derajat. Maka suhunya itu berlojik 1. Gitu, Pak. Maka akan memberhentikan motor itu loh Pak. Nanti motornya itu bernilai 0 gitu Pak. Motornya akan mati jika suhunya itu bernilai 1. Sensor suhunya itu bernilai 1. Nah, atau suhu 150 derajat. 150 derajat itu sangat panas sekali ya. Iya, kan nanti jadi karamen. Jadi dipanaskan sampai suhu 150 derajat. Iya, begitu. Nek suhu ini di bawah 150 derajat, motornya apa? Tetap nyala, masih nyala. Oh, tetap nyala. Jadi kalau begitu, kan berarti harus di-N-kan dengan SH kan? Syarat motor nyala itu. Motor nyala di-N sama dengan SH sama dengan 1. Berarti di atas itu, di atas sendiri, itu loh, if yang pertama itu loh. Itu kan berarti harus kamu tambahi syaratnya satu lagi. Di-N-kan dengan apa? Read apa? Read SH. Awal GPI read pin apa? Nah, kamu copy aja. Copy, asumsimu apa? 0. Oke. Ya wis begitu. Berarti nyala toh? Ya, nyala. Duh, ini kok dari awal lagi mau programnya ya? Oh iya ya. Ya wis. Delete, Pak. Delete ya. Oke. Berarti kan sudah terpenuhi itu. Iya, Pak. Nah, kapan mati? Saat apa tadi? Saat if. If. Oh, udah besar. Motornya itu nilainya 0. Set ya, Pak? Motornya? Ini, Pak. Kamu baca ya yang sebagai input berarti apa? Oh, SH. Seperti tadi. SH. Oh ya, aneh sih. Sama tadi? Jadi berarti saat ini motor apa? Sedang apa? Sedang nyala. Boleh ditambahi di situ. Nah, itu tambah ono. Apa misalkan status atau motor atau apa boleh sama dengan apa? 1. Kamu kasih kurung kurawal awal, itu hapusin dulu F-nya. F-nya hapusin. Nah, setelah if itu, bukan no, setelah if no. Setelah if, enggak, di atas dulu. Setelah if atas,
Nah, itu kamu masukin deh, masukin hole-nya itu kamu masukkan biar enak. Ini Pak. Tab, di tab, masuk ke biar masuk posisinya. Kurungnya itulah, taban, tik, tab. Nah, wes, sip. Itu kasih kurung kurawal awal. Ini sudah. Kurung kurawal awal, oke. Ini Pak. Bukan di depan. Ya, karena nanti akan lebih dari satu baris, maka kurung kurawal yang kedua turunkan ya. Oke. Turunkan lagi. Turun. Nah, oke. Terus masukkan di situ apa? Di situ, di dalam kurung kurawal itu apa? Status dari apa? Boleh motor. tadi. Nah, status motor tadi sama dengan apa? Satu. Nah. If gitu Pak. Enggak, no. Status sama dengan satu. Oke, nah. If-nya yang bawah apa? If status sama dengan 1, harus sama dengannya kan harus 2 karena ini kondisional kan. Nah. Koma. Dan N ya toh? N apa? Hol GBIO writing motor. SH no? Kan harus suhu kan ya? Iya. Ya sama dengan berapa tadi? Kamu copy aja, kamu copy. SH sama dengan ini. 1, copy. Oh, ini SH. Tadi SH kan? Oke. Copy nan. SH sama dengan 1. Copy, taruh di situ. Nah. Tutup. Tutup. Kurung. Nah. Terus apa? Mati kan? Mati. Nah, ini. Turun bawah, turun lagi. Nah, ini kan GPO, right apa? Right pin. Right pin, wrist. Apa? Matinya apa? Set ya? Motor. Kan sudah ada itu, bawah itu. Bawah itu kan sudah ada itu, bawah. Nah, tinggal naikkan aja tuh. Kok berhenti ya? Gur, buat Gur. Iya, Pak. Naikkan. Oke, yang kamu matikan apa? Yang saya matikan motor, Pak. Motornya mati, terus SV-nya mati nggak? SV-nya kan untuk membuka awalnya saja, Pak. Nah ya, maksudku nek suhu nih kepanas apa wis sama dengan 1 mati apa nyala? Tetap mati juga. Iya. Iya ya matikan. Oh. Kopi naik ku yang dhuwur kuwi. Ya wis ngono wis. Ini dan gini dah, Pak. Orno bukan. Ya, wis gitu aja. Artinya apa? Pada saat suhunya sama dengan 1, maka mati semua toh? Iya. Wis karek mendeklarasikan status. Ini dideklarasikan dulu ya, Pak? Iya, di atas. Apa boleh langsung juga boleh, misalnya di situ tulisan INT status gitu, di situ aja, di situ. INT. Bawahnya status itu. Bukan di sebelah kirinya status. Di sebelah kirinya tulisan status, di sebelah kirinya. Oh, sebelah kiri. Langsung INT spasi. Wis. Sudah. Oh, jangan lagi. INT. Ya, gitu. Kok masih error itu apa itu? If status sama dengan 1. Oh, kurungmu kurang apa enggak itu? Enggak. SH. Oh, ini. Pak. Mungkin. Kok ada kurung kurawal tuh? Kurung kurawal hilang ono itu. Kurung kurawal dhuwur itu loh. Nah, kan itu tidak boleh kurung kurawal, tapi apa? Kurung biasa tuh. Kurung. Nah, kurung.
kurung biasa, seret, tuh, kok luruh. Terus di ujungnya juga 1, kurung biasa. Kalau begitu ya itu taruh di atasnya kalau gitu, deklarasinya. Status itu taruh di atasnya gitu. Copy di atas, taruh di atas. Boleh di situ. Yang di sini ya, Pak. Boleh, terus INT-nya tadi hapusin. Itu tadi ada INT tadi. Nah, itu INT-nya itu hapusin, INT-nya itu. Hapusin. Nah, sip. Oke, wes, gak error kan? Sudah, clear ya? Fatur. Oke. Oke ya, nanti tinggal apa? Compile sama nambahi dia apa? Di Proteo. Oke, gitu ya kira-kira ya. Errornya mana? Coba lihat, errornya mana? Cek kurung mari dulu. Cek kurung mari ku. Pak, maafkan saya, Pak. Kenapa? Kalau saya maksudnya kalau saya nemen gitu. Ya, yang penting kan semangat belajar. Saya kan senang kalau anak semangat belajar. Error kan gak error lagi kok ya. Tergantung sama perbuatanmu. Error apa enggak? Ayo kon. Naik ke atas. Errornya apa itu? Ting ting ting. Apa itu? Errornya apa itu? Terus, nah itu exploited A. Klik kan, double klik di situ. Klik nih. Nah, coba. Loh kok ke sini errornya? Kamu ngerubah apa di sini? Mungkin anumu kurungnya kehilangan. Kurung kerawal. Ini Pak udah. hilang kurungnya situ. Nah, error Pak. Yo. Sudah Pak. Ya wis, sip ya. Sip. Oke. Sudah Pak. Sudah paham ya? Paham, siap. Terima kasih. Oke, sip. Kita ini untuk awal pertama enggak apa-apa seperti ini. Artinya ada interaksi. Nanti berikutnya nanti siapkan ya. Siapkan sehingga nanti wis paling enggak ya 5-10 menit lah, 5 menit tek gitu ya. Iya ya. Nanti siapkan semuanya. Minggu depan, Pak. Minggu depan ini kan kita sudah dapat 2 tadi ya. Iya. Sopuai mau. Tadi ini Afif Aulia Rahman sama Fatur Rahman, Pak. Fatkur itu NRP-nya piro? Fatur Rahman 14, Pak. Fatur Rahman 14. Oke. Sip deh. Ya. Ya. Jadi nanti ini jadi prosesnya seperti ini. Cuma nanti saya minta sudah disiapkan semua, sudah dibetulkan semua. Ini kan tadi untuk contoh ya, si Afif sama si Fatur tadi dibetulkan sesuai dengan proyeknya. Tidak apa-apa walaupun sederhana, tapi sudah benar semua gitu ya. Dan bisa menjelaskan. Kira-kira dari 2 contoh ini saya berharap wis clear semua, nanti yang dijelaskan sudah benar semua ya. Gitu ya, via ya, teman-temannya diberitahu ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum kita tutup, question barangkali? Pak, saya boleh tanya. Oke. Siapa lagi? Saya Afif. Oke. Afif, silakan Afif. Ayo berliar. Pak, kan kita desain untuk simulasi itu disetting pull down, Pak ya. Nah, ketika yang input ya tadi. Iya, inputnya. Terus ketika kita ingin downloadkan ke hardware-nya itu bisa langsung pull down saja atau pakai di setting ke pull up yang input. Soalnya selama praktikum itu
kita diajari lesennya pull up. Kan tergantung rangkaiannya, Viv. Rangkaian di modul praktiknya seperti apa? Kalau kebalikannya, berarti harus dia apa? Pull up. Pull up. Oh, coba ya. Jadi coba ini tak ya sebelum kita akhiri ya sebentar. Tak terangkan lagi. Kapan harus pull apa? Pull Iya. up, kapan harus apa? Pull up, kapan harus pull down. Ya, itu, Pak. Misalkan saya punya mikro. Oke. Ini saya punya port. Punya PA0 misalkan gitu ya. Ini dari luar, seret, masuk sini. Oke, kemudian saya punya seperti ini. Deng, deng, dreng. Ininya 0, misalkan gitu. Ini contoh yang paling gampang aja. Ini kalau switch ini saya tekan, nilainya apa? PA0 nilainya? Viv? Nilainya 1. Duh, kalau saya tekan, ini saya tekan, cekrek, nilai PA0 sama dengan? Ini tak tekan. 0. 0, ya tahu? Tak 0. Iya, 0. Kalau saya tekan karena short dengan ground, maka PA0 sama dengan apa? 0. Clear ya? Ya. Tapi begitu saya buka seperti ini, nilainya apa? 1. Dari mana 1? Oh, enggak terhubung ya kemana? tidak. Tidak, Pak. Ya. Nah, tidak ada definisinya kan? Enggak jelas kan? Pilot. Maka saya pinginnya kalau dilepas, PA0 harus nilainya berapa? Pingin saya. 1. Kalau dilepas, pengennya 0. Loh, kok 0? Kan tadi sudah kalau ditekan nilainya 0. Kalau dilepas, berarti harusnya nilainya? Pengennya 1. 1. Nah, agar 1, maka dia apa? Di pull up apa di pull down? Pull up. Nah, di pull up. Gini kan? Oh, iya. Aktifkan pull up-nya di dalam mikro apa? Controller. Oke. Tapi kalau saya punya begini, ini VCC, kemudian ini di R, oke. Terus ini ada switch. Nah, ini masuk ke port C1 gitu. Nah, ini harus di pull up apa di pull down? PC1 ini. Pull down. Pull down. Betul. Kenapa? Karena kalau ditekan nilainya apa? Viv, kalau ditekan? Kalau ditekan nilainya 1. 1. Kalau dilepas? 0. 0. Karena kamu pull? Kasih pull down. Down. Oke, clear ya? Ya, Pak. Siap, Pak. Jadi kesimpulannya tergantung dari apa? Rangkaiannya. Rangkaian. Oke. Clear? Ya, terima kasih, Pak. Clear. Nah, clear. Jadi kita harus tidak boleh lihat dulu. Ada orang bilang, oh ini kok gini-gini sih, tak delok rangkaianmu kayak apa. Gitu kalau nanti kamu ditanyai temanmu ya. Jangan jawab kalau belum tahu apa rangkaian temanmu. Dan itu juga jangan percaya langsung karena kamu ditanya gitu. Si delok nenggone rangkaian sebenarnya di PCB-nya ya. Bisa-bisa dia gambarnya apa? Di PCB-nya kebalik bisa. Gitu ya. Jadi sebagai orang engineer harus the real condition should be know. Jadi harus tahu dulu, tak delok, tek, oh gini-gini, baru saya bisa apa? Komen, bisa memberi apa? Solusi. Orang teknik kalau hanya omongan ngawang tanpa dataset, nggak bisa ya. Nggak ada rangkaian. Oke? Siap, Oke, sip. Oke, good. Jadi we will continue next week. Tapi more, sudah sip, desainnya betul, terus tek, kira-kira ya one student, I think, should be not more than 5 minutes. Oke ya, Via ya? Iya, Pak. Oke, sip. Oke, sip. Sampai di sini dulu, kita akhiri. Selalu jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.